kesempatan ini fungsinya supaya saya bisa merefleksi sebagai coach itu seperti apa kekurangan saya, apa yang perlu saya kembangkan dan apa yang yang harus saya kurangi seperti itu. Ini untuk rubrik penilaiannya juga Bu Asri pelajari dulu, nanti silahkan Bu Asri bertanya sesuai di situ Bu. Bu Ani, ini saya kurang paham yang ini. Ini menanyakan kompetensi coaching yang dikembangkan. Bagaimana ini? Oh ini, jadi ini Bu, nanti saya itu akan mengembangkan kompetensi coaching saya itu ada dua Bu. Jadi mendengarkan dengan aktif. Yang kedua itu adalah membuat sebuah pertanyaan yang berbobot dan terbuka seperti itu Bu Asri. Nah, kalau yang ini Bu, yang nomor 4 ini. Oh jadi ini ya Bu, tadi kan saya menyebutkan ada dua. Jadi nanti indikator yang spesifiknya itu adalah pertanyaan terbuka dan berbobot Bu Asri. Nanti kompetensi yang ingin kita kembangkan adalah pertanyaan terbuka dan kesadaran atau keaktifan Bu. Jadi saya nanti mendengarkan dengan aktif dan itu yang kedua adalah membuat pertanyaan terbuka dan berbobot seperti itu Bu Asri. Untuk indikator ketercapaiannya adalah tadi kan yang spesifik itu kan indikator pertanyaan berbobot dan terbuka ya Bu Asri ya. Jadi indikatornya tujuan ini nanti akan tersampaikan ketika ini sudah berkembang atau belum itu ketika saya bisa melakukan pertanyaan di mana pertanyaan tadi itu menggunakan kata tanya apa, bagaimana, seperti itu Bu Asri. Terus yang kedua itu adalah saya bisa menggali solusi dari coach saya. Itu tadi ya. Jadi standarnya seperti itu Bu Asri. Terus ini nanti kuncinya siapa Bu? Ini Bu Tiwi. Nanti tadi sudah saya telepon loh Bu. Coba saya telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Bu Tiwi. Oh masih di perjalanan, sudah mau sampai ya Bu? Oh iya ya, saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tiwi. Iya. Bagaimana kabarnya? Saya baik. Bagaimana dengan Anda? Alhamdulillah baik sekali. Bu, perkenalkan ini Bu Asri. Halo Bu Asri. Halo. Perkenalkan, saya temannya Bu Asri. Iya, saya Tiwi. Silakan duduk Bu. Silakan duduk Bu Terima Asri. kasih. Bu Tiwi. Kira-kira Bu, ini nanti sebelum kita mulai, kira-kira kita melakukan kegiatan apa agar kegiatan coaching ini dilakukan dengan tenang, aman, lega, seperti itu Bu. Saya tadi jujur saja ya Bu, saya tadi kesini itu buru-buru sekali. Iya. Dengan telepon tadi, saya di jalan. Alhamdulillah itu lumayan ngebut saya Bu. Seperti Untuk itu. sampai di sini ya, karena saya sudah telat berapa yang saya janjian dengan Iya. Gimana ya Bu kalau kita melakukan ini Bu? Saya itu mau membuat sebuah teknik stop tapi itu dengan menggambar. Bagaimana itu Bu? Coba Membuat saya penasaran. Jadi lakukan buat sebuah gambar di mana ibu itu menggambarkan perasaan ibu hari ini, gitu aja. Agar ibu lega itu bagaimana? Silahkan sesuai dengan keinginan ibu. Seperti ini Bu gambarnya. Oh iya. Ini apa Bu? Ini artinya Bu kalau ibu? Itu artinya bagaimana ya Bu? Kacau sekali ini pikiran saya ini. Gitu ya Bu Tiwi. Iya. Tapi setelah menggambar ini bagaimana perasaannya Bu Tiwi? Dengan mencoret-coret perasaan ibu, kan perasaan ibu sepertinya sangat kacau ya Bu di sini ya. Iya. Tapi kan sudah disalurkan dari gambar ini. Itu sekarang bagaimana perasaannya Bu Tiwi? Setelah saya menggambar itu tadi, emosi saya itu tersalurkan. Oh seperti itu. Iya. Jadi sekarang itu sudah berkurang. Beban saya dari itu sudah berkurang. Alhamdulillah. Berarti sudah sangat siap untuk melakukan coaching ya Bu ini ya. Siap Bu Tiwi. Bu Tiwi, kira-kira kita nanti temanya apa ini Bu? Untuk percakapan coaching kita kali ini. Sebenarnya saya itu ada satu masalah Bu. Apa Bu Tiwi? Begini, murid di kelas saya itu hanya 50% yang sering mengerjakan tugas. PR pun
juga sama. Ada sebagian besar itu siswa itu yang tidak mengerjakan PR. Terus itu karena apa Bu Tiwi kira-kira? Kok bisa anak didiknya tidak mengerjakan, banyak yang tidak mengerjakan PR? Itu ada yang alasannya lupa, ada yang alasannya bukunya ketinggalan di kelas, ada lagi yang alasannya orang tuanya tidak mau mengajari, macam-macam Bu ya alasannya. Saya sendiri sampai pusing dengan alasannya anak-anak itu. Ya Bu, saya paham dengan perasaannya Bu Tiwi. Jadi memang apa ya, ketika menghadapi anak yang berdiferensiasi ya Bu, berbeda ya Bu itu. Beda sekali. Jadi artinya kita sendiri harus menemukan solusinya itu seperti apa. Tapi sebelum melakukan ke arah solusi itu sebenarnya ada caranya. Bu Tiwi harus mengenali kekuatannya Bu Tiwi. Kira-kira kekuatannya Bu Tiwi itu apa? Dari permasalahan seperti itu pasti Bu Tiwi punya kekuatan. Saya itu sebenarnya ada kemampuan untuk menyusun misalkan PR ya Bu ya. PR itu saya susun menarik seperti itu Bu. Dari komputer kita buat yang ada medianya gambar. Kebetulan yang saya ambil itu kelas 3 gitu. Kelas 3 ya? Iya, kelas 3 SD. Mungkin dengan seperti itu siswa bisa tertarik ya Bu ya. Bagaimana itu? Kalau menurut itu bagaimana? Apakah bisa tertarik dengan komputer? Karena selama ini PR yang saya berikan itu saya cuma menuliskan aja di papan tulis. Ini untuk PR seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu? Iya. Kan Bu Tiwi tahu ya, Bu Tiwi punya anak ya. Kesukaannya apa Bu Tiwi kira-kira? Kalau anak saya itu biasanya itu dikasih PR sama ustadznya itu dikasih lembaran, siswa disuruh mengerjakan, habis lembaran itu rinci buku tugasnya. Ada gambarnya, ada disuruh melihat link YouTube-nya, lalu di bawahnya itu disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan gambar dan dari YouTube-nya tadi. Nah, sebenarnya dari jawabannya Bu Tiwi itu ada satu kunci loh Bu sebenarnya. Satu kunci di mana itu bisa menolong Bu Tiwi. Kira-kira apa kunci dari pernyataan Bu Tiwi? Kalau saya bandingkan ya Bu, saya memberikan tugas itu tulis di papan tulis seperti biasa, tulis di buku tulis. Sementara saya bandingkan dengan anak saya yang mengerjakan tugasnya sendiri itu ada gambar, ada video, kan mereka lebih tertarik lihat HP dengan gambar, kan seperti itu Bu Tiwi. Betul sekali. Jadi Bu Tiwi sudah menemukan kata kuncinya tersebut. Jadi memang betul iya. Jadi kan kalau anak memang sukanya kan sekarang itu seperti katanya Bu Tiwi tadi HP. Iya, iya. Jadi kalau seorang guru memang harus berinovasi. Mungkin HP banyak negatifnya, tapi juga ada positifnya. Salah satunya seperti yang Bu Tiwi contohkan tadi. Iya. Jadi solusi dari Ibu tadi memang sangat bagus Bu. Melakukan sebuah gambar, membuat sebuah gambar, terus nanti pertanyaan bahwa itu nanti berkaitan dengan anak dari HP-nya gitu ya Bu ya. Iya. Bu, itu untuk solusinya seperti itu. Kalau komitmennya Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi apa kira-kira? Komitmen saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik saya Bu. Bagaimana caranya agar anak didik saya itu mau mengerjakan tugas, mau belajar, memfasilitasi bagaimana anak didik saya itu apa yang dia sukai, misalnya gambar, misalnya video, sehingga pada akhirnya murid-murid saya itu mau menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, tugas-tugas mereka. Iya benar sekali Bu Tiwi. Iya. Bu Tiwi memang benar sekali ya, sekarang ini sebagai seorang guru harus benar-benar kreatif, inovatif seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau memang ada permasalahan ya Bu Tiwi sebenarnya bisa menyelesaikannya sendiri, sebenarnya seperti itu. Tapi memang kita terkadang butuh teman untuk diajak berbicara agar kita bisa menemukan solusinya sendiri. Betul, saya tadi Iya. memang bingung sekali Iya. Bu Dwi. Bu Dwi mengingatkan saya bagaimana dengan tugas anak saya di rumah, seperti itu. Kalau saya bandingkan, saya ingin menemukan solusi terhadap permasalahan saya tadi. Iya, betul sekali Bu Tiwi. Berarti semoga dari komitmennya Bu Tiwi ini tadi, semoga Bu Tiwi bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Bu Tiwi bisa menjadi guru
waktunya sudah cukup lama saya di sini. Saya minta pamit dulu, mau meneruskan perjalanan pulang. Iya. Terima kasih Bu Ami untuk Solusinya, solusinya. solusinya dari Bu Tiwi sendiri. Iya, sarannya masukannya ya. Terima kasih. Sama semangat selalu Bu Tiwi. Iya. Hati-hati di jalan, Bu Iya. Tiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jenengan tadi hebat sekali. Alhamdulillah. Saya tadi juga sambil belajar. Oh gitu, iya Bu. Memang kita harus belajar ya Bu Asri. Bu, dari refleksi dari Bu Asri bagaimana Bu kira-kira Bu? Apakah ada pertanyaan? Ada. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi tadi, saya mau menanyakan satu. Bu Ani, kira-kira bagaimana cara Bu Ani itu untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan indikator pertanyaan yang berbeda? Ya, jadi dari indikator berbobot itu tadi saya tuh membuat pertanyaan dari kata apa, bagaimana. Jadi pertanyaannya tetap buka Bu. Jadi tidak harus jawaban iya, tidak, yang singkat-singkat tidak, tapi coach itu bisa menjelaskan bagaimana permasalahannya, mengidentifikasi permasalahannya, kekuatannya, seperti itu Bu Asri. Baik, sekarang saya mau menyampaikan ya hasil observasi saya tadi ya Bu Tiwi ya. Ini bukan untuk menilai, hanya sesuai apa yang saya amati tadi Bu Tiwi, Bu Ani ya, maaf. Saya kok begitu terpesona dengan penampilan tadi, cantik dan energik kelihatannya. Betul sekali Bu, saya itu juga sangat terpesona kalau sama Bu Tiwi itu. Nah, tugas di mana tadi? Dari SD Soko itu Bu. Oh iya. Hebat itu Bu, memang hebat beliaunya itu. Baik Bu Ani ya. Bu Ani, dari kegiatan tadi itu sudah bagus sekali Bu Ani ya. Bu Ani sebagai coachnya sudah memenuhi 3 kompetensi yang ada di rubrik tadi. Tadi Bu Ani sudah melakukan apa ya namanya essence ya. Iya. Dengan menggambar, meminta coach Bu Ani untuk menggambar. Untuk menggambarnya itu mendeskripsikan perasaannya, menggambarkan perasaannya. Nah, selain itu Bu Ani juga sudah mendengarkan dengan aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bu Ani itu juga sangat berbobot sehingga coach Bu Ani itu bisa mencari solusi, menemukan solusi dari kompetensinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bu Ani, selain itu saya lihat tadi alur ceritanya juga sangat terlihat dengan jelas, yaitu dengan yang pertama tadi ada tujuan, setelah itu identifikasi, ada rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Saya rasa itu hebat sekali Bu Ani ya. Bu Asri, Bagaimana ini saya kok selalu bayang-bayang ini sama Bu Tiwi ini. Nah, jadi kegiatan hari ini sangat luar biasa dan mungkin perlu dirutinkan. Kalau misalnya ada teman yang minta tolong untuk sharing, jadi Bu Ani selalu bersedia. Insya Allah saya juga akan bersedia Bu Asri. Sebenarnya Terus ini masih ada satu lagi. Kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan dari hasil coaching tadi? jadi itu tuh, saya itu ingin mengembangkan tentang rasa Bu. Jadi terkadang itu kalau kita jadi seorang pendengar, kalau hanya mendengarkan saja itu kadang begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan rasa, kita bisa merasakan apa kesulitan orang lain, kita itu akan mampu menjadi pendengar yang sangat baik. Itu tuh kompetensi yang ingin saya kembangkan. Jadi peka terhadap perasaan orang lain, seperti itu. Jadi kata kuncinya peka ya, peka terhadap perasaan orang lain. Iya. Itu juga suatu pembelajaran yang dapat kita dapatkan dari kegiatan kita. Iya, iya Mas. Ini Bu Ani masih ada lagi yang perlu saya bantu? Tidak Bu, tapi itu refleksinya Oh iya, jangan dibawa. Iya. Itu saya. Iya, ini monggo. Iya. Saya sampai saya juga ingin belajar. Oh iya, nanti Oke. saya kopikan Bu atau saya scannerkan, saya kirim ke WA. Oh iya, terima kasih ya Bu atas penjelasannya ya. Saya akan melanjutkan tugas saya. Oh gitu ya, terima kasih banyak. Ini saya tidak bisa memberikan apa-apa loh Bu, hanya ucapan terima kasih.
Waalaikumsalam, hati-hati.